Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi tadi saya itu juga kaget sebenarnya karena yang daftar ternyata lebih dari 100 orang. Dan saya lihat ada yang di luar DJP juga, Pemprov. Pemprov mana ya tadi ya? Terus ada dari Sesdijen, but mostly dari KPP ya. Jadi kayaknya orang-orang KPP ini either orang yang peduli dengan presentasi atau kadang suka dimintain bikin slide ya, KPP percontohan kayak saya atau misalnya ada Rakorgap. But welcome on this Zoom sharing ya, how to develop a powerful presentation. Disclaimer, eh, saya share dulu. Pakai bahasa Inggris Oke, dong, Sam. Kalian. kita gado-gado aja ya Mas. Welcome Lord, pembuat burung. Oke, saya mulai ya, how to develop a powerful presentation. Disclaimer dulu, eh, bahwa jadi kalian nggak perlu khawatir kalau ternyata kemampuan kalian hanya buat kemampuan baru sampai bikin desain pakai Word atau Paint atau hanya pakai PowerPoint ya. Nah, misalnya contohnya di slide ini nggak ada software lain yang saya buka dan hanya PowerPoint, Microsoft PowerPoint 365. Kita langsung mulai dari dengan cerita ya. Pada suatu hari, ini Cemo, nama samaran ya, seorang penyuluh pajak akan membawakan materi di depan WPWP prominen di sebuah hotel ternama. Dia udah berpakaian rapi, kuasain materi, udah siap banget 110% ya kan. Nah, harapannya biar WP atau wajib pajak itu tergugah bayar pajak. Nah, ini fotonya pada hari itu ya. Nah, ini foto Cemo lagi membawakan materi ya. Nah, slide-nya seperti demikian, kayak gitu. Without knowing the presentation context, how well did the presentation go? Nah, ini menurut kalian gimana gimana jalannya presentasi itu ya dengan PowerPoint seperti ini ya. Ada warna apa tuh? Ada warna merah, ada kuning. Ini saya nggak edit ya. Ini apa adanya. Ada hijau, biru, lengkap seperti pelagi. Jadi looks funny ya, at least it looks funny gitu kan. Gimana kalau kita ganti what if we change the slide? Ya, jadi seperti ini. Kelihatannya keren ya, profesional gitu loh. Ya, kita dengan dua ilustrasi di atas kita sepakat kalau good set of slides will magically make your talk great. But a great talk is really hurt by the terrible slides. Kita sepakat ini ya teman-teman ya. Jadi slide yang bagus itu bukan berarti modal utama buat presentasi, tapi kalau slide-nya jelek, tidak elok di mata, itu pastinya akan ya gimana gitu, gemes yang lihatnya ya. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmatullah Barkat, Muhammad Rahmatullah Barkat M, tapi udah dikenalnya dengan nama Ratu. Sehari-hari sebenarnya saya kerja di data potensi ya, Excel, database, query, dan sebagainya. Tapi kadang ternyata saya pikirnya cukup itu aja. Tapi presenting data perlu juga, ya gitu. Masukin data yang saya udah olah, masukin ke slide, dipakainya macam-macam, mulai dipakainya rapat yang gede banget gitu ya, sampai rapat kecil. Nah, untungnya punya sedikit background otodidak buat
slides dan pakai gitu. Software yang biasa saya pakai itu adalah Corel, bisa AI, tapi tetap masih suka pakai Corel, PowerPoint, dan kalau teman-teman lihat ada icon Muslim Pro di situ, saya taruh aja biar kelihatan alim ya. Lanjut, kita mulai dengan why, ya kan? How to develop a powerful presentation. Tapi ngapain sih kayak gitu kan? Ngapain semua orang pengen? Ini saya pikir sedikit ya yang daftar, ternyata banyak. Artinya udah punya motivasi internal masing-masing. Tapi gue coba ngasih tahu di sini kira-kira kenapa gitu loh. Orang perlu develop a powerful presentation. Ada yang ingat berita ini nggak? Berita ini saya cuplik dari tirto.id. Jadi tahun lalu sudah bergulir di Kementerian Keuangan penggantian jabatan eselon dipangkas, diganti dengan AI. Ya. Nah, sebagai langkah awal mengganti tenaga manusia dengan kecerdasan buatan. Ngeri ya, ada 112 orang dijadikan fungsional. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kemudian saya bertanya, emang pekerjaan yang bisa diganti AI itu seperti apa sih? Nah, kemudian juga ini saya baru dapat minggu lalu cuplikan dari kajian tentang flexible working time ya. Apa sih istilahnya? Intinya adalah embrace the new normal, dimungkinkan nantinya kerja di rumah. Nah, yang menarik dari ini adalah ada quote dari Bu Sri Mulyani mengatakan berapa sih jumlah pegawai dan pekerjaan serta skill yang benar-benar diperlukan menjalankan Kemenkyu. Inilah momen yang tepat gitu loh untuk mengukur itu semua. Nah, dari dua hal tersebut akhirnya saya coba penasaran yang kerjaan apa sih yang bakal di-replace sama AI gitu. Nah, ini ada 10 jobs that 99% the most risk of being replaced by AI ya. Sebenarnya ada banyak, tapi this is the top 10 of it. Nah, ada telemarketing, data entry, counting, clerks, process machine operators, photographic processing, ada text preparation, freight, insurance, jahit, perbaikin jam, dan masih banyak lagi. Kirain bakal ada masuk di situ ya pegawai pajak. Biar nggak usah kerja kita. Nah, tadi itu 10 yang 99% most likely being replaced by AI ya. Nah, yang ini 10% yang kira-kira, bukan kira-kira lagi ya, that not being automated. Ada judgment, ya, AI mungkin tahu benar dan salah, tapi judgment nggak selalu harus apa ya, kayak ya kayak judge lah. Selalu ada perasaan yang terlibat di situ. Communication skills, pastinya ya, we are a social beings and we need communication skills. Content creation skills, selamat ya bagi content creator. Nomor 3 ya, creative skills, empathy, planning skills, tech management skills, teaching skills, and last, leadership and social skills. And these lists make me think that comes into one mastery ya. Dan menurutku itu adalah presentation mastery. Suhu, kalau ada 7 of them, of these skills, itu leads to presentation mastery. Ya, sepakat ya, communication skill, content creation, creative skills, empathy, planning, teaching, and leadership
Itu merujuk kalau dikuasain pasti bisa presentation. Ya. So, it's undeniable skill. Semua orang itu somehow, eventually in their life, they have to present in front of everybody ya. Tiba-tiba disuruh maju lu ke depan gitu. Bawain IHT, wah kaget kan. Nggak biasa ngomong di depan, makanya perlu dipersiapkan presentation mastery-nya, meskipun nggak jadi master ya minimal bisa gitu kan. Jadi in any position, bisa student, employee, employers, leader, entrepreneur. Jadi di image detection itu sudah ada yang pernah ngomong di TED Talk ya. Mungkin orangnya hadir di sini. Lord Haswa ya, cari aja di YouTube. Bisa jadi misalnya yang comot cookies juga suatu hari gitu kan, diminta sharing gitu kan. Harus bisa. And I deep deeper, dan ternyata for employers asking in interview itu communication skill ya, present one to one or one to many, itu paling banyak ditanyain, bisa nggak kayak gitu. So let's agree that presentation mastery itu adalah byproduct dari skill-skill yang sangat-sangat dibutuhkan right now and in the future. Nah, kita sudah tahu alasannya mengapa kita perlu develop a powerful presentation. Tapi nggak cukup, karena ternyata untuk develop a powerful presentation itu banyak obstacles. Nah, tolong dong, mungkin ada yang bisa berkomentar kira-kira apa sih obstacles develop a powerful presentation. Mungkin yang kelihatan di layar saya, Kak Elvi bisa berkomentar, atau ada yang bisa saya baca di sini. Mungkin karena ini Mas ya, terlalu banyak yang ingin disampaikan kali ya. Ya, betul. Iya kan? Clutter, banyak banget yang pengen disampaikan. Ada lagi? Mas Subex? Bagus sekali itu sebenarnya ya, banyak banget yang harus disampaikan dan itu benar banget. Kurangnya relasi yang kohesif. Wah, ini kohesif antara slide seperti tema dan materi yang disampaikan mungkin. Benar banget ya, jadi kadang itu nggak nyambung gitu ya maksudnya. Antara slide dan materi. Jadi bisa jadi tuh ya, ada yang bikin slide-nya, ada yang bawain, dan keduanya itu nggak nyambung. Oke, ada lagi? Dia itu nggak paham yang mau ditonjolkan. Bener banget nih, nggak paham yang mau ditonjolkan. Ada yang menonjol tapi apa gitu ya. Oke, bagus banget ya. Bener banget teman-teman. Itu obstacles-nya develop a powerful presentation. Tapi kalau kita back to the most basic ya, itu ada yang bilang saya itu anaknya introvert gitu kan, saya pemalu, kalau misalnya pengen ditodong, ayo presentasi grogi gitu, takut kalau presentasi depan orang. Tuh ada juga alasannya nggak punya waktu, nggak punya tempat buat belajar. Ya ada juga yang bilang kalau nggak biasa ya, apalagi desain, dan merasa masih ada yang lebih jago dari dia.
Jadinya dia nggak pernah coba. Nah ini yang paling sering ya waktu SMA ya. Jadi kerjanya jadi pelengkap kelompok aja. Bikin slide kagak ya kan, ngomong depan kagak gitu kan. Keterusan sampai sekarang. Nah, dari obstacle itu kita paham bahwa itulah justru jalannya gitu. Kayak Ryan Holiday bilang, the obstacle is actually the way. Ya kan? Kita harus tahu power kita di mana, limitasi kita di mana, dan itu yang kita perlu cari jalan keluarnya. Nah, BTW Ryan Holiday ini book author of ini ya, aku lupa sih. Book author of Bullet Journal ya. Kalau kalian suka baca buku itu bagus banget. Nah, selain tahu our power and limitation, kita juga perlu harus tahu nih audiens kita limitasinya apa. Kalau tadi kita harus tahu power kita, lalu limitasi kita harus tahu audiens kita itu limitasinya apa dulu, gitu kan? And kalau kita ngomong limitasi, sepanjang speaking, sepanjang kita presentasi, kita harus paham kalau audiens itu attention span, ketahanan fokus seseorang itu range from 10 to 20 minutes. Ya, attention span-nya. Yang menarik lagi adalah apalagi kalau ada HP ya, HP bergeletak aja di meja, itu menurut sebuah research, teman-teman bisa mungkin pernah baca, itu sudah membuat kita fokus kita teralihkan gitu. Kayaknya gatal pengen pegang HP gitu kan. Terus habis itu kita harus paham bahwa on average it takes 11 minutes before people get distracted. 10, 11, and 12 minutes. So kalau bisa, karena itu tantangan kita juga sekarang ya, kita banyakkan pakai Zoom meeting sekarang, bahkan sebuah acara yang biasanya dilaksanakan dengan mengundang orang dari Aceh sampai Papua gitu kan selama 3 hari di satu tempat, sekarang harus lewat meeting gitu kan. Bahkan pakai per seksi pun meeting lewat Zoom. Ini yang perlu kita sadari dan kita harus sama cari-cari solusinya, karena saya juga kayak wah ini apa ya gitu. Kalau lewat langsung kita bisa make eye contact, kalau misalnya Zoom meeting ini kan nggak bisa. So kita akhirnya sampai di isi dari what does powerful presentation consists of. Ada 3 ya menurut saya, and I will explain and share to you one by one. Ada equipment, speech delivery, design, or layout. Kita ke design dulu as a first part of developing a powerful presentation. Peer better ya, peer better, absolutely, biar kita distinguishable, kesan pertama kita bagus. Soalnya kita perlu build rapport ya, biar audiens kita tuh percaya kalau kita itu at least looks professional. Kalau ternyata nanti gagap gitu kan, ya minimal udah ganteng gitu. Tapi appear better juga nggak harus selalu about physical appearance ya. Tapi dari juga confidence. Nah, tuh. Kok pembicara malu-maluin gitu kan. Oh bukan malu-maluin, malu. Nggak mungkin kan, kita harus ada yang lagi raise hand ini. Nanti aja ya kalau ada pertanyaan biar lanjut dulu. Terus appear better, yaitu tadi nggak harus physical, tapi kita harus confidence. Meskipun itu saya misalnya, tegang banget, tangan saya tuh dingin banget gitu loh. Kalau ada yang megang itu dingin banget. Tapi saya harus ya udah tabrak aja, adrenalin lagi jalan nih kayak gitu. Penting kita percaya diri dulu. Karena ada yang bilang ternyata audiens itu pengen kalau kita juga sukses gitu loh. So we don't have to worry so much.
Nah, yang kedua, gadget is compatible and fully charged. Maksudnya apa? Misalnya nih, kalian pakai MacBook, ya kan? Presentasi, colokannya MacBook itu kan kayaknya beda ya sama yang biasa ya. Gak bawa, gitu kan. Ribet. Jadi bukan kompatibel, harus menyediakan workaround-nya. Terus fully charge, ya ini simple tapi penting banget. Misalnya saat ini ya headset saya harus fully charge, saya pakai gimbal fully charge, laptop fully charge, semuanya harus prepared ya. Dan untuk kali ini saya pengen share ke teman-teman bahwa inilah saatnya mengakhiri masa-masa kejahilan ya, menggunakan Microsoft ilegal ya, ilegal. Legal karena ini nggak mahal dan powerful banget. Pastinya kita sebagai pegawai kantoran pakai Microsoft Office ya. Dan ya selama ini ya kita gunakan yang misalnya yang nggak ori, jalan-jalan aja gitu. Tapi ternyata ketika saya subs Microsoft Ori itu tuh bedanya jauh banget, jauh banget. Jadi saya dapat cloud 1 TB, which itu murah dibandingkan Google Drive, ya kan? Itu murah banget. Dan selain itu, ternyata fitur-fitur yang Ori itu keren-keren. Kayak misalnya di Microsoft 365 itu ada animation yang morph, ya kan? Kita bisa insert stock foto, icon, sama stickers langsung, nggak usah buka Google, ya kan? Nggak usah buka FreePic, ya kan? Bagi yang belum tahu FreePic, misalnya kayak Lord Haswa itu nggak tahu FreePic ya, itu tempat stok foto dan stok vektor, ya kan, yang bisa kita gunakan buat sebagai alat visual. Terus ada zoom juga, jadi kayak Prezi gitu. Dan ada design ideas juga, ada translator juga, dan macam banyak. Nah, ini habis ini, ya silahkan cari teman, 6 orang, ya kan, ayo jadi family Microsoft Office, ya kan, soalnya setahun cuma 200.000, itu 200.000, setiap orang akan dapat 1 TB masing-masing. Ini penting banget ya, life changing soalnya. Dan use Monek. Monek ini semacam aplikasi yang kita install di HP dan di PC, ya nantinya akan connect by Bluetooth or Wi-Fi. Jadi bisa kita kontrol tuh PC kita, gitu kan. Nah, kebetulan ya kita nggak bisa presentasikan, tapi kalau misalnya kita biasanya kan pakai yang tombol-tombol itu ya, tapi ini kalau pakai Monek biar lebih canggih gitu, kita bisa coret-coret juga. Apalagi kalau misalnya HP-nya itu yang ada pulpennya ya, pakai tangan juga bisa kok. Nah, gitu. Ini tips yang sangat praktikal sekali. Tadi sudah tentang equipment. Nah, now we continue to speech delivery. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen ngasih saran, ngasih masukan juga, sharing juga tentang equipment apa yang kira-kira powerful. Mungkin kalau misalnya kita bikin kelas, bisa pakai ini ya, kuis-kuis yang cepet-cepet itu apa namanya? Lupa lagi saya. Itu biasanya tuh yang bikin emosi kalau kita main. Soalnya harus mencet cepet-cepet, ya kan? Pasti. Nah, itu bagus tuh kalau kita mau bikin kuis, meskipun kita jaraknya jauh, tetap bisa dilakukan kan. Kahoot, ya betul. Yes, Kahoot. Terima kasih. Yang kasihan yang Zoom pakai HP itu nggak bisa ikut. Oh bisa ding, suaranya bisa kelihatan, tapi gambarnya harus switch terus. Oke lanjut ya, speech delivery yang sebagai second part of developing a powerful presentation. Kita bicara bisa pakai script, bisa pakai notes, atau kita hafal gitu kan. Tapi jangan baca slide-nya. Ini banyak ya, apalagi yang membelakangi audience. Untungnya kalau Zoom saya bisa baca, karena saya tetap menghadapi audience. Ya.
Tapi kalau misalnya kita lagi offline, please jangan banget, kita akan disconnected dengan audiens, dan disconnected itulah yang justru kita harus hindari. Nah, karena dengan connected kita bisa keep their focus dari awal sampai akhir. Nah, ini yang paling bisa menjadi patokan kita untuk bikin slide dan juga untuk membawakan presentasi. Start strong, seperti TED Talk. Mulai nggak langsung perkenalkan nama saya atau yang terhormat hadirin hadirat, ya nggak mungkin ya TED Talk ngomong kayak gitu ya. Tapi langsung cerita, langsung bikin storytelling. Dan yang namanya storytelling, it was wired in our brain since our ancestors ya. Ancestors kita pass information by story, dan sampai sekarang otak kita terbiasa dengan itu. Jadi tadi juga saya mulai dengan cerita nih. Kalian langsung bayangkan kan ada orang bernama Cemo gitu kan lagi membawa presentasi. Ya, padahal saya cuma cerita gitu. Nah, ini contoh-contoh slide-slide yang start strong ya. Ini slide yang Pak Gen, ini slide saya waktu di klub penyuluhan ya. Langsung saya bilang, tahu nggak teman-teman, bayar pajak itu bikin ketagihan. Ini benar ya menurut Pak Den. Kenapa gitu? Soalnya kalau nggak bayar pajak, ditagih pegawai pajak. Gitu ya. Ketawa semua. Itu start strong. Terus ada juga pertanyaan, siapa yang nggak tahu nama produk-produk ini? Gitu kan, nanya-nanya. Langsung sigap semua ya audiensnya, karena takut ditanya. Terus bisa ada data ya, bahwa 75% APBN kita dari pajaknya. Oh iya, kayak gitu. Wow. Ya kan? Terus bisa juga dari gambar-gambar yang provoking ya. Kayak misalnya ini ambil dari slide kesadaran pajak. Nah, wah ada yang gentengnya bocor, jalanan udah kayak apa ya? Udah nggak karuan-karuan gitu. Nah, atau juga bisa dengan infografis seperti ini ya, dari Mas Ayub nih, satu uang pajak kemana aja, gitu. Terus connect with audience, blend in, speak their language, tell joke they know. Jadi ini yang saya pelajari dari teman-teman, dari senior di KPP sebelumnya, itu selalu pasti mulai dengan joke yang sama setiap sosialisasi dan selalu berhasil gitu. Dia bilang kayak gini, Bapak Ibu, sebenarnya saya harusnya bersama dengan Bu Risma hari ini, gitu. Tapi karena saya lebih pilih di sini, saya ada di sini bersama Bapak Ibu. Ya, soalnya saya juga nggak diundang Bu Risma, gitu. Tiba-tiba ketawa orang gitu. Tuh, karena di Surabaya Bu Risma, everyone know, gitu kan. Baru duduk, pada tegang semua, dicairkan. Akhirnya connect dengan audiens. Nah, kebetulan saya orang Makassar, itu susah banget ya. Ngomong bahasa Jawa itu, wah luar biasa. Bisa nggak ya saya connect dengan audiens gitu. Tapi kalau bisa, find a way to connect with audience. Make eye contact. Salah satu caranya adalah dengan make eye contact. Misalnya di Toastmaster nih, saya kalau ngelihat yang amazed dari Toastmaster adalah kalau misalnya ada yang ngomong public speaking, itu scanning matanya dari kiri ke kanan. Misalnya orang lagi round, duduknya gitu, dia sambil ngomong matanya jalan. Setiap orang diliatin. Balik lagi dari kiri ke kanan. Make eye contact. Kenapa? Karena kita juga selain connect dengan audiens, kita juga bisa tahu reaksi mereka. Kalau ada yang diliatin gitu kan sambil kita ngomong, dia kan tiba-tiba senyum, terus ngangguk-ngangguk kayak gitu. They are with us gitu loh. Terus make impact, that not just output. Ya kalau bisa ini jadi sebuah prinsip ya buat kita semua. Kalau kita ngomong, kita berharap bahwa setelah kita ngomong ini, kita merubah minimal cara berpikir orang. Jangan sekedar baca slide gitu kan. Wah kalau gitu gue bisa baca sendiri, ngapain ke sini gitu kan. And with a powerful summary. Jadi beri takeaways. Kalau misalnya istilahnya itu call to action. Ya kan. Bapak Ibu, sekian presentasi saya.
Bapak Ibu, saya harapkan setelah ini Bapak Ibu bayar pajak, ya. Meskipun Bapak Ibu udah mau hampir miskin. Terima kasih. Ya kan? Selamat sore. Itu powerful-nya. Jadi, wah, saya disuruh bayar pajak meskipun saya hampir miskin, gitu kan. Minimal itu the last message yang mereka, meskipun mungkin agak gua kurang paham dengan materi sebelumnya. Nah, terakhir nih yang pengen gue sampaikan khusus di sini adalah if you wanna permit yourself to grow better, go together, grow together. Nah, apalagi terkait communication skill, presentation skills, ya kan nggak mungkin. Ya, if you are a kind of person that can learn alone, ya kan, you believe that you can learn alone public speaking, presentation, ya go ahead. Tapi kalau misalnya menurut gua itu nggak mungkin ya. Kita butuh orang buat nilai kita butuh audiens buat ngetes kita kayak gitu. Grow together. Nah, misalnya kalau saya karena nggak mungkin bisa TED Talk ya siapa gue gitu kan. Tapi saya punya komunitas yang bisa sebagai tempat gue ngomong sama teman-teman gantian speech dengan kurikulum yang jelas untuk challenge levelku kayak gitu. Di Toastmasters namanya. Nah, di Toastmasters ini ya iklan ya. Kenapa iklan? Karena saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Jadi kayak kadang kalau ada sesuatu yang sudah sangat luar biasa itu kita nggak perlu diminta iklan, kita iklanin sendiri ya. Ya, milenial zaman sekarang kayak gitu kan. Wah, enak banget nih guys. Langsung posting foto. Nah, sama, ini yang berguna nih, Toastmasters. Saya merasakan bahwa yang dulunya saya sebelum speech pertama itu sakit perut 2 hari berturut-turut, nggak bohong ya, tangan saya dingin, ngomong depan orang itu kayaknya, waduh, bisa nggak ya? Akhirnya bisa ya, spontan, bisa, meskipun ya masih tetap tangannya dingin dan sebagainya. Karena ada tempat buat kita ngomong. Dan kalau itu saya dapatkan di Toastmasters. Nah, ini. Nah, di Toastmasters itu apa sih yang bisa kita pelajari? Nggak sekedar public speaking, tapi leadership juga. Dalam artian gini, setiap orang itu punya roles masing-masing per meeting. Ya, bisa jadi misalnya yang kalian teman-teman lihat ini adalah agenda pada hari tanggal 14 Mei kemarin, dan hari itu saya speech gitu loh. Saya punya speech, I had my father 5 to 7 minutes. Nah, selain saya yang punya sesi prepare speech, yang lain-lain, teman-teman yang lain itu punya tugas sebagai evaluator, punya tugas sebagai ada yang juga cuma tamu, gitu. Jadi nanti setelah saya speech, nanti ada yang juga nge-evaluate speech saya. Nanti gantian, kayak gitu. Dan semua ada rule-nya. Nah, itu tadi tentang speech delivery, ya kan? Mulai dari appear better, connect with audience, and then apa lagi? Make eye contact. Kita lanjut ke materi is. Materi yang mungkin dinanti-nanti teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Design or layout. Ya, siapa yang nggak tahu orang ini? Orang ini adalah Bapak yang pernah terkaya di dunia pertama. Ya. Bapak ini tahun 2000 berapa ya ini? 2015 apa ya? Dia bikin TED Talk. Ya, 2015. Dia bikin TED Talk tentang next epidemic. Mungkin pada baca udah pada nonton semua ya. Yang membuat saya tertarik adalah slide-nya. Ya. Warnanya konsisten, hitam, merah, putih. Hitam, merah, putih.
point of interest-nya itu dapat banget. Wih, infografisnya keren banget, ya kan? Gokil. Tapi kita balik ya 10 tahun yang lalu. Bapak ini seperti apa dulu? Wah, seperti ini rupanya. Biru, kuning, pelangi gitu kan. Microsoft Live dijelasin seperti ini. Masukin semua. Ya kan? Masa bodoh sama kontras. Ya kan? Jadi kalau ternyata dia bikin slides dengan style yang sama seperti ini kali ya. Ada yang bisa baca nggak? Tapi itu Bill Gates yang dulu dan sekarang sudah berubah. Bill Gates bisa berubah, apalagi kita yang miskin ini ya. Harusnya bisa dong, jangan kalah, ya kan? Nah, apa yang perlu kita hindari? Pertama, ini ya. Slide dan dokumen dijadikan satu. Kalau mau bikin kayak gini, sekalian aja PDF-nya dibuka. Ngapain dibuat slide-nya? Capek banget. Ya kan? Sudah itu bullet-minded. Nah, sebenarnya bullet-minded ini contoh ekstrim ya. Karena orang akan bingung, yang mana sih harus dibaca dulu? Slide harus bersabar, ini baca ini, atau slide ini penuh dengan bullet saya sampai, ya kan? Itulah kalau kita terlalu banyak pakai bullet, orang bingung bacanya. Terus ada juga bagai rumah dusun nih. Ya sebenarnya apain ya PowerPoint ngasih fitur ini kalau sebenarnya juga salah, enggak juga. Tapi kalau misalnya kita langsung tumpuk seperti ini dalam satu slide, kita lagi bahas nih 1970, meningkatnya jumlah model desain pembelajaran. Orang itu fokus sama abad 21. Kita udah lanjut ke 80, balik di ke 70, ya kan nggak nyambung. Lagi baca apa sama apa yang kita jelasin. Nah ini pakai pelangi-pelangi ya. Warnanya ada berapa ini? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coy. Ada 7 warna. Nggak tahu ya apakah ada artinya, tapi enggak. Tapi ini kesalahan, common mistakes. Biasanya ini yang lakuin ini kalau dulu itu orang yang nyeni ya, pengen nyeni tapi salah, warna-warnain aja. Dan terakhir adalah bukan terakhir sih, yang kelima adalah pakai template. Nah, kalau template yang saya tampilkan ini template dari Microsoft Office 365 yang subscribe ya, keren ya. Tapi kalau misalnya template yang lama itu kalau nggak salah jelek banget ya. Dan kalau misalnya ada yang pakai, langsung kita tahu wah template nih. Dan terakhir, believe it or not, takut menambah slide. Seperti ini kalian percaya nggak zaman sekarang masih ada? Pernah nggak ketemu slide seperti ini? Dari orang yang kalian kenal, masih hidup. Apa itu mana coy? Saya ketemu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu common mistakes. Do this instead. 1, tentukan tujuan. Kita mau bikin slide buat siapa sih? Kita mau bikin slide buat kalau wajib pajak, beda sama kalau kita mau bikin slide sama yang sudah punya background knowledge sedikit tentang misalnya field yang kita mau ngomongkan. Tentukan tujuan, mau bikin slide buat data disampaikan, ditampilkan di misalnya rapat-rapat. Ya udah nggak apa-apa. Ada tabel banyak angkanya, paling ya kita bantu jadikan miliar atau juta biar kelihatannya lebih enak. Kasih warna sedikit, misalnya presentasi yang tinggi warna hijau. Kalau misalnya kayak sekarang, karena saya paham teman-teman pasti minimal pernah punya ini, ya saya sederhana-sederhana aja sambil saya jelasin. Tentukan poin. Nah, ini sama seperti menentukan roadmap ya, kayak mau ngapain sih di slide ini, pengen nyampein apa. Ini tadi declutter your mind, sama seperti teori fotografi ya. Kadang fotografi yang bagus itu bukan menampilkan banyak hal dalam satu frame, tapi justru mengcrop bagian poin mana yang kita pengen sampaikan. Disinilah kita frame apa yang kita pengen sampaikan.
Nah, tipsnya itu, kalau misalnya kita minta dibuatkan slide, biar nyambung antara pembicara sama ini, tanya dulu sebelum buat, Bapak ada special request nggak pengen nampilin apa? Ya jangan sampai udah bikin, Mas ini bla bla bla, nah, dirombak ya, emosi jiwa jadinya. Terus setelah kita dapat poin, kita kembangin deh, nah, gitu kan. Kalau saya sih ya pembuka, agenda, perkenalan gitu kan, kenapa penting, kenapa mereka harus, kenapa sih harus seperti itu gitu kan, terus lanjut ke isi dan contoh, kemudian nanti kesimpulan. Terakhir, think like a designer ya. Nah, gitu. Siapa yang bisa menebak foto ini? Ini Lord kita ya. Berpikirlah seperti dia ya. Siapa nanti? Ketua Partai Desain Grafis. Iya, iya kan. Partai Kesulitan Desain Grafis, iya kan. Yang pakai Adobe Illustrator, ya. Membenci Corel. Nah ini. Nah, 4 prinsip dasar dari beliau, dan ini saya pernah hadir di talk-nya beliau dan menjelaskan tentang 4 prinsip dasar ini. Kalau yang belum lihat, bisa lihat di YouTube-nya Imagitection. Nah, saya akan nge-frame ulang 4 prinsip dasarnya itu, yang itu CREP ya. Contrast, Repetition, Alignment, and Proximity. Kontras. Nah, seperti tadi, itu bikin kontras ya, dikasih warna yang lain macam-macam, ada merah, ada biru, ada kuning, ada hijau. Dipikirnya itu kontras. Tapi sebenarnya enggak ya, enggak harus seperti itu. Nah, itu kontras yang pertama seperti ini ya. Kemudian, nah, seharusnya seperti ini aja, nggak perlu yang rame-rame kayak tadi ya. Cukup di bold, cukup di italic, sudah beres. Tapi bisa lebih bagus lagi kalau nggak sekedar hitam, kita buat dia agak gray. Karena salah satu tips desain yang saya pernah dapat dan itu work juga adalah jangan pernah pakai warna hitam yang asli. Karena basically in our life nggak ada yang hitam asli gitu loh. Pakailah yang agak-agak ya agak washed gitu ya. Jadinya kan kelihatan lebih kece. Coba deh nanti kalau misalnya teman-teman lihat desain-desain yang beredar di internet yang kece, itu pasti nggak ada pakai hitam asli ya. Itu agak grey atau washed gitu dia. Next, repetition. Nah, pertama konsisten menggunakan warna. Seperti di slide ini, teman-teman bisa lihat warnanya ya itu aja gitu kan. Nah, itu teorinya seperti apa sih? Nah, ada color wheel, dan color wheel ini kalau kita lihat ada menggabungkan warna premier, sekunder, dan tersier. Ya kan? Nah, yang saya pakai itu yang complementary biru dan kuning. Cuman ditemenin turunannya adalah ungu dan magenta atau pink. Udah itu aja, konsisten pakai turunan. Jadi itu kalau Mas Aib bilangnya membangun brand kita. Oh, DJP dilihat biru kuning, jadi ada postingan biru kuning, ya most likely DJP dari jauh ketahuan ya, posternya di jalan misalnya. Kalau kita di jalan ngelihat ada yang ijo-ijo, itu kan apa ijo-ijo? Pegadaian. Pegadaian ya, pegadaian gitu kan, atau misalnya biru orange itu BRI, dari jauh aja udah kelihatan. Nah, konsisten bikin warna. Ini teman-teman banyak ya yang pakai warna slide 1 warnanya apa, slide 2 berubah lagi, 3 berubah lagi, seakan-akan nggak satu kesatuan. Terus konsisten menggunakan font. Jadi font yang saya pakai di sini ya udah sans serif ya, Sego UI. Nah, ini favorit banget karena ini ada di semua laptop, nggak usah pakai install. Nah, kadang memang ya udah enak banget kalau pakai yang DIN atau yang font-font yang keren lainnya, tapi kan kadang kalau kita udah pindahin ke komputer orang,
kacau ya. Itu pernah terjadi di saya. Wah, keren banget desain saya waktu apa ya? Ya rapat gitulah. Sampai wah hancur banget jadinya. Di komputer orang rapat itu kacau. Lupa, embed font lupa. Akhirnya itu pakai font yang ada di laptop kita aja. Dan itu adalah biasanya CGW, Trebuchet. Nah, tipsnya jangan gabungkan sans serif dan serif. Tapi kalau mau gabungkan sans serif dan script yang handwriting. Kayak misalnya contoh ini stay foolish, stay hungry ya. Seperti itu. Nggak elok aja kalau misalnya sans serif dan serif digabungkan. Coba deh. Kecuali ya, kecuali kalian bikin layout majalah. Nah, itu biasanya beda antara title sama body. Satunya pakai serif, satunya sans serif. Itu boleh ya. Tapi kalau di slide, kalau mau kita bikin typography ini kayaknya nggak aman kalau kita gabungkan. Kemudian konsisten menggunakan elemen grafis. Ini juga ya teman-teman udah dianugerahi free pick yang free, ya kan? Free pick yang free, disuruh cantumin, nggak dicantumin, pakai aja gitu kan. Tapi salah lagi, gitu kan? Yang slide 1 pakai grafis, misalnya vektor yang ada outline-nya. Ya. Slide kedua pakai icon yang nggak ada outline-nya. Slide ketiga pakai vektor yang ada gradientnya. Slide keempat pakai vektor yang nggak ada gradientnya. Ini maunya apa sih kayak gitu? Beda-beda elemen grafisnya, jadi nggak konsisten. Jadi kalau pakai kayak misalnya saya dari tadi pakai icon, ya icon tanpa fill, ya udah itu aja terus sampai akhir. Nah kalau di combine, tipsnya adalah ya combine lah foto dengan icon. Jangan pernah ya kalau bisa jangan sih foto dengan vektor, itu kayaknya nggak nyambung. Tapi kayak ini kartun ya. Kayaknya lebih modern yang kedua ya, yang bawah ya nggak Nan? Sorry, lagi nelponnya. Gitu. Itu repetition ya, itu kita bisa apply-kan ke dalam slide kita. Nah, alignment dan proximity ini saya langsung gabungkan aja, bahwa dengan sekedar melakukan adjust di alignment, dan kemudian mendekatkan yang dekat, menjauhkan yang jauh, gitu kan. Kelihatannya udah langsung enak, nyaman, ya, aman dan nyaman. Kalau misalnya kita kalau mungkin yang nggak punya ilmu ini kan, semuanya besarin, semuanya penting soalnya gitu. Waduh, bukan berarti kita mengecilkan itu artinya nggak penting, tapi kita melihat prioritas yang audiens yang baca ngelihat ini kan yang besar dulu. Oh kami buka kelas pajak, pengen tahu lagi nggak? Oh pengen baca yang hari Selasa. Oh pas nih waktunya, ya udah saya hubungi PIC-nya Mas Ayib, kayak gitu. Jangan dibesarin semua. Nah, dengan alignment proximity juga ini akan membantu kita membuat white space secara tidak langsung. Dan white space itu adalah yang nanti kita akan ceritakan. Nah, tadi prinsip desain dalam desain, sekarang desain slide ya. Simple aja sebenarnya. Nah, tapi harus memorable. Ingat ya, ingat ini. PowerPoint itu poin yang berpower. Nah, mungkin ada yang udah pernah dengar. Ya. Artinya PowerPoint itu poin yang berpower. Kemudian, ya tadi Bapak Bota ini ngingatin kita bahwa poin PowerPoint itu poin yang berpower. Nah ini contohnya Bapak Bota ini saya nggak usah potong ya. Ini sudah ada di Microsoft Office 365. Insert stock foto. Ya kan? Namanya Bapak ini kalau nggak salah namanya Arif deh. Serius, namanya Arif. Ada namanya. Dia semua pose ada ya. Pose lagi bingung, lagi ngapain, sudah ada. Nah, kenapa harus simple? Karena kalau merasa semuanya penting, ya nggak ada yang penting gitu kan. Yang mana yang penting? Semuanya yang mana yang penting? Bingung kan? So,
tipsnya adalah jangan takut menambah slide, satu konteks, satu poin, ya. Kayak slide saya ini, tahu nggak berapa jumlahnya? Ini 100. 101 apa 100 ya. Ini nggak tahu slide keberapa. Ada yang ngitung nggak? Ini satu poin, satu slide, satu poin ya. Tunjukkan yang penting. Ya, yang mana yang penting, itu aja yang dimasukin. Karena mereka hadir ke situ itu bukan membaca slide, tapi mendengarkan kita secara langsung, penjelasan secara langsung. Dan slide itu hanya untuk aid visual ya. Keep it simple, sayang. Ya kan? Tolong dibuat simple aja, membantu kita juga bikin slide-nya. Ya. Saya udah pernah punya pengalaman bikin slide itu ya pokoknya banyak banget, satu hari setengah harus sudah jadi gitu. Ya udah dibuat simple aja. Nah, ini contoh yang nggak simple ya. Ini mau dilihatin apa sih? Berapa jumlah sepeda yang terjual? Yang hijau itu berapa ya? 2009? 2009? 2009. 2009 ya. Yang orange itu berapa coba? Ayo lo. 401 ya. 4007. Nah, ya kan? Bingung. Udah buat simple aja. Buat simple seperti ini. Kelihatannya keren kan? Ya kan? Tunjukkan yang penting. Dan ini saya banyak belajar dari melihat infografis yang teman-teman bikin, Lord bikin, misalnya Mas Faris pernah bikin tentang infografis berapa yang jumlah ikut amnesti, itu contoh yang baik tuh. Meskipun dalam satu tempat itu kelihatannya banyak, tapi karena dia pakai proximity yang deketin, tetap ada space-space kecil yang jadi white space, tempat mata beristirahat. Dan kayaknya masih nyambung. Ada yang paling besarnya sampai yang terkecil. Tapi atau pernah lihat nggak Fibonacci, ya kan? Fibonacci dari lingkaran besar ke setengahnya, kemudian kecil lagi. Nah gitu, mata kita juga draw-nya kayak gitu, yang besar dulu, kecil ke kecil. Mau bikin slide, mau bikin logo, pakai deh Fibonacci, biar kayak logo Apple ya. Terus ketiga, add visual aid ya. Misalnya ini, 72% part-time worker in Japan are women. Kita menekankan Japan woman dengan foto ini. Ya. Ini agak sulit ya cari foto Japan woman di Google ya. Coba di Google. Japan woman part-time worker. Nah, kalau saya pakai gambar kayak gini, nyambung nggak? Ya kan? Wah, ya kan bisa jadi dia KTP-nya Jepang ya. Dia, transmigran. Ya, gunakan yang koheren atau naturalisasi. Nah, itu tadi, sekali lagi, Microsoft Office 365 membantu banget ya. Jadi kayak tadi, saya nge-search aja, ketemu. Insert. Gak usah buka Google, dihilangin lagi pinggirannya. Meskipun memang bisa ya, sekarang juga di PowerPoint. Dan ini ada tempat free stock foto, kalau misalnya teman-teman juga, wah di luar Microsoft itu ternyata masih belum nemu nih, biasanya buka Unsplash. Ini license-nya COO, artinya public ya, artinya silakan dipakai. Semoga ketemu gitu. Terus mau difoto amankan margin. Ya, amankan margin. Ini contoh margin yang aman ya. Kenapa kita perlu mengamankan margin ya? Karena membuat sense of comfort and belonging. Nyaman, ya kan? Anggap kotak ini adalah slide, kemudian dalam kotak itu ada kotak lagi. Ya tetap aja kita bikin margin juga. Sangat penting ya, karena banyak teman-teman saya lihat udah bagus nih, dia bisa koherensikan antara pesan dan visual. Kok ternyata marginnya nggak aman ya, terlalu mepet ke atas, ke bawah, itu banyak banget saya temukan. Jadi kadang, ini gimana mas? Waduh, margin kamu nggak aman bro, kayak gitu.
Coba dicek lagi. Itu biasa, itu common mistakes ya. Nah ini kalau misalnya nggak ada marginnya nih, nggak enak ya, nggak enak kelihatannya. Ntar. Sorry, contoh margin yang nggak aman, teman-teman. Nah, white space, tadi kalau saya bilang proximity dan kontras, kalau kita benar nyusunnya, itu juga tidak secara langsung akan menyediakan white space. White space, atau kalau misalnya Mas Lord Haswa bilangnya itu, sediain tempat mata beristirahat. Ya. Saya pernah, gara-gara white space ini 16 kali direvisi, tapi saya nggak sakit hati. Kemudian, nah di slide ini kan ada animasi tuh. Penting nggak sih pakai? Penting kalau perlu. Perlu menambah dan menguatkan pesan yang kita pengen berikan. Kalau sebaliknya, jangan. Jadi misalnya nih kalau tampilin sesuatu, justru nanti di slide-nya itu ada, misalnya ada traktor lagi jalan-jalan ya. Nah, traktor, itu dibuatnya dari slide tuh. Traktor jalan-jalan. Itu bagus. Tapi ketika orang lagi ngomong, orang jadi konsentrasi sama traktor itu kok bisa jalan ya di slide kok gimana caranya. Orang kan mikirnya kayak gitu. Jadi out of focus jadinya. Not the other way around. Terus ini takeaways dari after sessionnya Mas Ayib ya, 9 hal tadi. Dan mirip-mirip, satu pesan dalam satu bidang. Padahal ini dia ngomongnya slide dalam IGS ya. Terus maksimal 3 font. Ya benar tadi saya lupa menekankan, jangan lupa maksimal 3 font. Kalau saya di sini cukup 2 font, bahkan 1 font aja. Konsisten dalam memilih gambar ilustrasi, benar ya, itu juga tadi. Kalau pakai foto-foto terus, kalau mau digabung paling sama icon. Kalau pakai vektor flat terus. Jangan digabung sama vektor yang ada gradiennya atau bergarisnya. Konsisten. Free pick itu udah ada semua kok, tinggal bijaksananya kita memilih. Ya. Gunakan warna secukupnya, ini juga sudah balance. Kalau misalnya kita bagi dua, balance desain kita kanan dan kiri, balance enggak gitu. Negative space, tambahkan. Ya ini sebenarnya kalau kita benar proximity sama alignment harusnya ada negative space-nya ya. Dan pakai Fibonacci tadi dari besar ke kecil gitu kan. Jangan ada dua yang besar, mau lihat yang mana kayak gitu kan. Terus berikan margin yang cukup, jangan buat penyok. Masih ada aja yang bikin penyok ya. Perhatikan aspek fotografi. Nah, amati tiru modifikasi. Ini jargon dan prinsip ya. Ini silahkan amati tiru dan modifikasi. In fact, di slides juga terinspirasi dari beberapa slide sebelumnya. Misalnya nih, ini saya pengen kasih contoh dari slide yang sudah ada nangkring di P2 Humas dari teman-teman saya juga, para lord-lord yang bisa membuat slide. Ada yang pernah lihat slide ini? Nah, slide ini adalah contoh yang menurut saya bagus banget dalam hal tipografi. Jadi kalau misalnya saya lihat slide ini, saya tahu siapa yang bikin, ya kan? Karena unik, gitu. Nggak ada gambar, cukup pakai tipografi, tapi pesannya tetap dapat, gitu kan? Nah, orang bisa ngelihatnya dari mana dulu, terus kemana, dari kiri ke kanan, atas ke bawah, jelas ya. Dan ini orangnya juga jago banget animasi. Jadi kalau kalian mau lihat bongkar animasinya juga bagus banget ya. Jadi nggak sekedar nampilin kayak gini, itu jalan tuh, mata jalan dari animasi yang dia buat. Jadi perlu untuk menambah pesan yang disampaikan. Kemudian, nah ini Mas Lukman namanya, tak tanya apa tips kamu terkait developing powerful presentation. Kalau udah jelas alur dan gambaran materi tiap presentasi, baru meracik tampilan di kanvas PPT. Wah ini benar banget ya. Don't take planning for granted. Yeah. Penting banget yang namanya bikin roadmap. Ibaratnya gini loh, anggap si
Orang terjunius dunia ini siapa? Albert Einstein nih, masih hidup. Kamu suruh dia mencari sesuatu tanpa peta. Terus kamu kasih cemo, ya kan? Nah, mencari sesuatu pakai peta. Siapa yang duluan apa namanya, menemukan? Ya pastinya cemo ya, meskipun dia nggak jenius, karena dia punya peta, jelas dia mau kemana, mulai pakai apa, kemana, dan sebagainya. Jadi orang ini salah satu juga, di satu sisi, akhirnya apa yang dia buat itu ya, perlu pemikiran yang dalam ya. Selesai dulu konsep, baru dia tuangkan dalam slide. Nah itu tadi, banyak banget ya pengen disampaikan, ya udah, breakdown. Breakdown, yang mana dulu mau disampaikan, sampai terakhir. Dan harus koheren semuanya. Nah, kalau ini slide dari saya sendiri ya. Jadi ini pajak bertutur sebagai contoh slide tipe vektor. Ya, ini saya bikinnya pakai PowerPoint plus Corel. Ada yang kemudian saya bongkar partnya di PowerPoint, itu bisa ya. Baru beberapa part aja yang saya bongkar bisa. Jadi karena pada dasarnya Microsoft PowerPoint itu bisa buat vektor juga gitu. In fact kalau teman-teman lihat slide saya yang pertama, ya kan? Ini matanya itu saya gambar dulu vektor apa namanya, bulat pakai pen PowerPoint. Kemudian saya kayak semacam klip, ya kan, masukkan ke dalamnya. Terus saya rapikan deh, gitu. Itu di PowerPoint, powerful sebenarnya. Nah sama ini saya waktu saya bikin storyboardnya juga dulu. Sehari semalam, storyboardnya presenting, dapat masukan, ada special request, saya catat, saya buat link lebih lengkap, saya kembangkan, ya kayak gitu. Dan ini lumayan juga animasinya, terus terus saya tampilkan sapi dari awal sampai akhir. Gunanya buat apa? Biar nanti saya ngasih pertanyaan berapa kali jumlah sapi muncul, ya kan? Kaget, nggak memperhatikan slide, bingung dia berapa kali jumlah slide-nya muncul. Nah, dan di belakang juga ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, ini lucunya waktu saya di briefing ini, gimana caranya bikin kesadaran pajak tanpa mengutip kata pajak ya, kalau nggak salah ya. Waduh, gimana caranya? Kayak gitu. Ya udah, amati, tiru, modifikasi beberapa slide dari tonton sebelumnya saya lihat, oh gini, coba tak kembangkan. Itu bukan sesuatu yang salah ya, nggak apa-apa. Kemudian, saya masa nge-quote diri saya sendiri, itu tadi, don't take planning slides for granted ya. Nah, ini contoh slide pakai foto, konsisten dari awal sampai akhir pakai foto. Paling dia kasih icon-icon dikit kayak plus bulat gitu. Kayak gitu. Dan ini rapi banget ya, ngelihatnya marginnya aman, gitu kan. Orang jelas dari besar baru ke kecil. Nah, ini yang bikin Mas Diki. Mas Diki ini fungsional dan dia juga apa namanya, suka bikin-bikin kayak gini. Dia waktu saya tanya, "Oh, kamu keren banget sih, Mas. Dari mana dapat inspirasinya?" Katanya buka apa ya? Pinterest setiap hari gitu. Cuma membuka Pinterest membuat Anda keren seperti itu. Nah, saya tanya tipsnya apa developing a powerful presentation. Nah, yakni kebetulan job ini yang dia buat adalah slide untuk digunakan penyuluhan kan ya seluruh Indonesia. Artinya bukan dia yang menggunakan slide itu, orang lain. Nah, dia berprinsip bagaimanapun juga harus bisa dimengerti oleh pembawa materi itu ke audiens. Jadi nggak cuma mengandalkan desain aja. Nah, ini dalam banget ya. Tapi tipsnya tadi adalah get inspiration from seeing Pinterest. Nah, ini slide. Ada yang pernah lihat? Ini kalau yang suka penyuluhan, pernah nge-slide-in artis. Dan ini nangkring di P2 Humas. Slide tipe foto ya. Foto juga. Ini meskipun
kayak gini rasanya wow ya. Presentasi pajak tapi seperti ini. Gokil. Warnanya konsisten, kuning, ya, hijau. Nah, ada yang bilang ini yang pernah saya pelajari waktu dulu masih rajin bikin WPAP ya. Ini mirip kayak gini ya, pop art gitu ya. Ketika kita menambahkan warna nggak apa-apa rame, tapi ada memang warna utama dan warna-warna yang lain itu yang turunan atau essence-nya itu seperti dia umpamakan seperti ini, seperti cabai merah pada mie goreng ya. Cukup satu pemanis warna merah di goreng. Waduh, bahas makan ini, Bro. Udah jam berapa ini? Ini hasil foto ya. Saya tanya, apa sih tips kamu? Wah, dijawabnya, duh jadi malu aku itu slide-nya kan gitu doang. Wah, amazing ya. Humble-nya luar biasa. Jadi, there's always room for improvement. Kak Echa ini salah satu yang idealis ya dalam membuat ini. Dan meskipun dia selalu aku bilang bagus banget sih, oh gitu doang, pasti kayak gitu orang. Gitu doang, pale lu ya. Bagus gitu kok. Itu doang. Ya, tapi memang benar ya. Saya pun merasa, oh jangan bilang saya bawakan proletariat itu paling bagus, enggak ya. Gila, masih banyak yang keren. Dan selalu ada ruang untuk berkembang, untuk lebih. Dan ini slide yang biasa yang sudah kita lihat beberapa minggu kemarin ya. New release ini, tipe foto juga, pakai gradien, ya kan? Tekankan yang penting. Kalau mau belajar ya dari amati tiru modifikasi dulu aja. Jadi dari materi, kalau kalian mau buka PMK 28 baca, gila banyak banget kayak gitu kan. Gimana sih kalau mau dipersimpel? Coba baca slide-nya. Oh, ternyata kayak gini caranya. Ya kayak gitu caranya. Dan ini saya tanya ya, apa tips kamu terkait developing a powerful presentation? Jawabannya seperti ini. Mind blowing sekali ya. Ya, bagaimanapun juga harus jadi itu barang ya kan. Nah, jadi kayak misalnya kayak tipografi atau foto yang kayak pop art tadi itu text time dan text effort. Sedangkan kita itu kadang ada yang kayak misalnya saya pengen bagus, saya harus ini terlalu keras sama diri sendiri, akhirnya kelamaan bikinnya nggak jadi atau mepet-mepet deadline. Nah ini bagus juga ya sebagai jadi bahan pemikiran kita. Ya bagaimanapun juga harus jadi itu barang. Jangan sampai nggak jadi. Percuma dong, gitu kan. Saya di WhatsApp, ya, Pak Kabit, 100 sudah selesai belum? Waduh, kayak gitu. Terus jadi itu barang ya. So, take away, let's end the era of complicated slides ya. Simple aja guys. Ya, banyak kalau kita pengen apa namanya? Lihat Google, sekalian aja ya. Kita lihat Google ya. Envato deh. Nah, kebetulan karena premium ya, wes sombong padahal dibayarin. Kita ketik aja PowerPoint. Ini gunanya buat apa? Kalau misalnya kepepet, ya udah pakai, ya kan? Nah, kita bisa dilihat di sini teman-teman. Kayak ini. Dari jauh aja kita bisa tahu brandingnya dia, warnanya konsisten, dia pakai foto, terus yang mana yang poinnya, yang mana yang enggak, yang mana penjelasan lanjutan. Ya kan? Zamannya sekarang seperti itu, marginnya rapi, kayak gitu. Ini juga gitu kan. Dari jauh kelihatan kayak gitu. Istilahnya di preview dari jauh aja udah keren, apalagi dideketin kan.
Tuh, itu pernah saya dapat kelasnya ada Pak Gatot Subroto waktu fotografi itu dia bilang, kalau kamu udah lihat dari jauh foto kamu udah keren, wah itu udah bagus tuh. Lagi di zoom ya, dari jauh udah keren. Oh udah jauh dari buluk ya, kan deket-deket ya. Misalnya presentation templates ya. Ini biru. Wih, gimana gitu kalau ngeliat desain yang bagus gitu ya, merinding. Sebaliknya kalau ngeliat desain yang nggak bagus. Nah gini ya, di jauh aja kelihatan enak, ya kan? Nah tapi itu tadi saya bilang jangan template mania. Dalam artian template mania itu gini, kalau slide saya yang saya buat, ini saya modenya adalah blank space, dan saya mulai langsung dari slide master. Jadi yang belum tahu slide master, minimal kalian pernah dengar aja dulu. Jadi PowerPoint itu ada slide master dan saya set background-nya semuanya seperti ini. Nah, font-nya yang saya pakai Sega UI yang nah, udah terus warnanya ini. Akhirnya nanti pelet warna saya udah berubah yang standar seperti apa jadi pelet yang sudah saya pilih di slide master. Dan setiap saya nambah slide-nya udah warna yang saya mau yakni biru ini. Jadi nggak warna putih terus saya add lagi background-nya. Kita pakai slide master ya. Nah, kekurangannya adalah ketika kita pakai template, teman-teman itu akhirnya terbatas kreativitasnya. Nah, karena slide master lumayan text time buat di goyang-goyangin, kecuali ya udah akhirnya kembali lagi ke slide yang blank. Ya kan, blank. Paling ada sih setiap namanya template seperti ini biasanya kalau kita download ini slide masternya udah fix ya. Ini harus kita isi foto, ini harus kita isi foto gitu kan. Ini harus kita isi teks. Kalau mau dipakai silakan, kalau enggak ya udah pasti new slide blank ya kan yang nggak ada sama sekali biar kita bisa terserah ya yang penting itu tadi dari besar ke kecil ada white space-nya banyak banget nih enak banget kelihatannya ya kan apalagi ya nah, ini yang suka jualan kosmetik ya apalagi ya nah ini dari jauh udah kelihatan enak Wish. Tipe foto ya konsisten balance-nya enak nice ya itu ya terakhir amati tiru modifikasi itu bener banget ya itu nggak salah nggak apa-apa asalkan ya udah kembangkan apa namanya nggak meniru 100% karena kata Bang Fadli itu ya emang seperti itu ya sekarang nggak ada original 100% saat ini kata Halilintar pun udah mungkin sudah ada pernah di luar negeri orang yang sama ya tapi minimal dia punya ciri khas gitu ciri khas kalau kata Bang Panji sekarang itu bukan cari yang apa ya dia pernah bikin stand up comedy itu memorable banget cari yang beda sekarang orang bukan cari yang bagus cari yang beda cari buat jadi beda ya saya rasa ternyata saya bikin slide 170 ya termasuk thank you ini saya kembalikan kepada Bapak moderator. Keren sekali. Mari kita kasih aplaus kepada Bapak Rahmatullah Barkat. Ternyata bikin slide tidak sesimpel itu ya, Mas. Tidak semudah itu, Ferguson. Buat teman-teman yang belum tahu, slide-nya Mas Ratu ini, Mas Ratu sering ini ya, supply slide presentasi yang buat tim penyuluh nasional ya? Ikut tim. Salah satunya bareng teman-teman supply slide pernah pengacara, pernah
dokter, tapi dokter kayaknya nggak diposting apa lagi ya. Nah, dan kebanyakan sih buat kantor, buat Rakorgap, buat Monev, buat BPK. Nah, emosi sambil ngomong emosi. Ya, seperti Oke, itu. kita mulai tanya jawab Mas ya. Siap. Waduh. Oke. Yang tanya banyak banget ini. Wadidaw. Belum lihat. Oke, kita scroll up mulai dari ini boleh siap-siap unmute ya yang nanya di grup chat tadi langsung ditanyain aja ke Mas Ratu. Ya. Oke. Oh, ada yang nanya Mas, dapat door prize enggak yang nemu? Hah? Pertama, Mas Dimas. Mengharapkan door prize apa Mas? Comot ya. Kebetulan moderatornya CEO ya, CFO dan CE apanya gitu buat comot-comot. Everything official. Iya, everything official ya. Oke. Obstacle udah dijawab ya tadi ya. Udah ya. Bikin storyboard kalau di film, kalau Mas Bang Irwo bilang ya, bikin poin, bikin alur biar nggak tersesat gitu kan. Tuh. Penting banget. Kalau langsung bikin slide, bingung mau bikin apa itu bingung. Kemana-mana jadinya. Ada nemu satu Mas Kristiono Priambodo, silakan di unmute aja. Masih ada nggak orangnya? Halo Mas Kris. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang. Sore. Mas. Izin bertanya Mas, perbedaan antara Office 365 dengan Office 2016 misalnya. Kan yang berbeda kan pasti subscription-nya ya. Kalau Office 365 kan sistemnya subscription per tahun. Kalau Office 2016 kan lepas kan ya. Beli lepas semacam itu. Iya. Nah, perbedaan fiturnya yang terutama apa? Seperti itu. Terima kasih Mas. Siap. Terima kasih Mas. Langsung dijawab Mas. Ini. Langsung aja Mas. Oke, ini slide-nya ya guys. 107 kan. Ini bikinnya. Sorry. Jadi ini tadi yang saya pengen bilang ke teman-teman ya. Saya nggak tahu sebenarnya bedanya antara, kalau nggak salah itu nggak ada morph untuk yang animation. Ada yang tahu nggak morph itu apa? Jadi saya tunjukin aja kali ya, morph itu apa. Bentar. Kayaknya ribet banget. Oke, teman-teman. Morph itu transisi yang ini, ya mentang-mentang baru langsung sama Microsoft ditaruh yang paling kelihatan ya. Jadi nggak perlu ini morph. Jadi morph itu jadi kayak misalnya, apa ya? Anggap saya bikin slide bulat ya. Bulat yang sama ini saya bikin besar. Ya kan? Ini nggak ada nih kayaknya di tiga yang ini. Kemudian let's see what happens ya. Kalau ini saya kasih transisi morph. Nah, gitu kan teman-teman. Jadi dia itu kalau objek yang sama di dua slide yang berbeda dan berubah shape,
dia akan berubah seperti itu. Nah, bayangkan dengan kreativitas yang ada, kita bisa buat dia lebih hidup untuk bikin intro. Kadang yang saya teman-teman lihat itu bikin intronya pakai morph ya, bisa menggerakkan banyak hal tanpa harus pakai animation. Jadi cukup pakai transisi. Itu sih. Cuman untuk yang di 365 nggak tahu ya apakah ada icon seperti ini. Soalnya itu kan butuh koneksi internet nih. Ini tadi yang saya bilang. Kelihatan nggak sih? Yang ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Ini ya? Kelihatan. Nah ini, ya tinggal kita ketik apa kayak misalnya stock image ini, si cut out, ada namanya kan, Ian Sao. Yang saya pakai itu namanya. Oh, itu tanpa background namanya? Udah tanpa background. Ini Pak Arif kan, kita panggil dia Ayib ya. Nah, itu udah banyak tuh, tinggal kita pakai, ya kan. Terus icon yang saya pakai juga tadi dari sini, saya tinggal ketik aja keywordnya apa, dan berdoa semoga ada, tapi itu udah lumayan lengkap banget ya. Saya paling nge-search icon itu, iconnya si PowerPoint itu, Microsoft, the Flaticon. Terus stock image, wah ini mantap banget ya. Foto hari itu tiger yang kalian lihat, foto apalagi ya, equipment tadi semua dari sini ya, semua dari sini. Tinggal saya type, muncul. Saya nggak perlu keluar dari ini saya. Kemudian apalagi ada zoom, mungkin ada yang nanya, tapi itu mungkin sudah pada yang tahu ya. Zoom itu seperti apa? Seperti ini ya. Waktu saya pakai ini tuh langsung lompat ke sini, ke sini, kemudian balik lagi ke sini, itu zoom. Saya nggak tahu bedanya, tapi saya menyarankan pakai yang 365 karena luar biasa banget, nggak sekedar itu ya, apalagi kalau di Word itu ada translate-nya, terus ada ini apa namanya, perbaikin grammar di Word ya, bukan perbaikin ya, tapi kita kayak dikasih a suggestion daripada pakai very terus, misalnya apa tremendously gitu kan. Jadi dikasih pilihan kata dan juga translation. Built-in, jadi nggak perlu buka browser. Semoga menjawab, mungkin ada yang bisa jawab. Saya nggak pakai itu soalnya. Sudah, Mas. Kita lanjut ke pertanyaannya Mbak Alma. Silakan di-unmute Mbak Alma. Pertanyaan yang mana ya, Mas? Itu apakah penting? Oh ya. Penting untuk membangun style sendiri atau brand sendiri dalam pembuatan slide, Mas? Wah, itu artinya udah berpikir, ya kalau misalnya kamu entrepreneur, kamu teacher, kamu ya apa ya istilahnya, public figure, menurutku penting ya. Misalnya kalau kita lihat womanizer, siapa yang follow tuh di Instagram? Nah, dia kadang pakai stories dengan template yang sama terus, gitu kan? Jadi kita tahu tanpa ngelihat sebelah kiri atas fotonya dia, kita tahu ini postingannya dia, ya kan? Artinya dan ini sebenarnya penting dari meskipun sekedar WhatsApp ya, branding dengan cara jangan mengganti foto terus-menerus ya itu. Apalagi sampai ke slide, itu kalau kamu orang itu, termasuk orang-orang itu, menurut saya penting ya. Tapi kalau saya, karena saya budak ya, saya suka dipekerjakan membuat slide. Jangan sampai itu menghalangi saya untuk berkreasi, lagi moodnya pengen kayak warna gini, karena saya pengen share sesuatu yang kreatif, saya pengen cari warna kreatif, oh ternyata ungu, saya pakai ungu deh kayak gitu. Tapi kalau di antara itu penting ya, karena biar orang tahu, itu tadi kayak Mas Aib bilang, dari jauh udah ketahuan orang itu adalah
ketahuan sih itu siapa. Apalagi kali ya. Itu sih paling. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mbak. Eh, lagi Mbak Alma tadi tanya sekalian ya. Mas, kapan kira-kira font seperti Comic Sans bisa dan tepat dipakai? Loh, kamu nggak sadar ya tadi slide-ku itu pakai Comic Sans? No comment. Justru karena sadar, Mas, makanya saya tanya. Biasa itu iseng ya. Duh, nggak pakai apa ya? Terus ada yang bilang pakai, terus konsultasi sama teman-teman komikus, pakai ini tuh. Aduh, saya kepikiran kalau nggak bisa di-play sama teman-teman di KPP gimana gitu kan. Dan ini topiknya anak-anak. Apa yang pas ya? Oh ya udahlah Comic Sans saja. Ternyata not bad gitu loh. Not bad gitu kan. Pas, cocok dengan anak-anak gitu. Tapi kalau misalnya ya Comic Sans masalahnya rada-rada itu sans serif ya, rada-rada aneh sih emang. Harus with great care dipakainya. Jadi maksud saya pakai itu tuh biar kompatibel aja sama apa namanya PC-PC teman-teman yang lain. Kayaknya agak sulit mencari komik font-font yang untuk komik yang sudah bawaan dari Microsoft Office. Seperti itu, Mbak Alma. Semoga puas. Siap, Mas. Terima kasih. Next, Mbak Nadia dari Flip ya ini ya. Silakan Mbak, di-unmute aja. Mbak Elvi, monggo. Halo Mbak Nadia. Ya, halo, apa kabar? Halo. Halo, Mbak. Iya. Jadi pas Ya, aku lihat di grup yang bawain Mas Ratu, detik itu juga aku langsung subscribe. Mantap. Ini Mas, aku mau tanya ya, minta tipsnya sih. Soalnya aku sendiri jarang banget bikin slide sendiri, selalu bawain yang udah ada kan. Dan bahkan seringnya itu jadi kayak presenter yang kedua, yang ketiga, bukan dari source-nya. Minta tipsnya sih supaya gimana bawainnya itu tetap bisa powerful. Ya, materinya dikuasain sih, dalam artian slide itu kan intinya bukan sesuatu banyak sekali yang menggantungkan ya, bahwa apa yang saya ngomongkan itu tergantung slide. Tapi sebaliknya, jadi misalnya di Toastmaster nih ya, saya ngomong Toastmaster lagi, saya belajar banyak bahwa banyak speaker itu nggak pakai slide yang macam-macam. Jadi justru dia pusing gimana caranya ngekonsep pembuka konten sama summary-nya yang powerful seperti apa. Dan itu tetap, ngelihat pembicaranya tanpa ngelihat slide-nya itu udah tetap luar biasa gitu. Dan slide itu kayak semacam pendukung aja. Jadi ketika akhirnya kita udah bisa shift paradigmanya bahwa PowerPoint itu hanya membantu, harusnya kita bisa mulai lebih fokus bagaimana cara nge-build itu tadi, ya, kayak tadi poin-poin kita, kemudian cara kita ngebawain. Nah, kalau misalnya nih, kalau kita mau membawa sesuatu yang powerful, ya itu tadi ya, start strong. Bahkan dalam Toastmaster pun, TED Talk pun seperti itu. Saya tiba-tiba ada yang marah-marah, mulai speech-nya langsung marah-marah. Ternyata dia lagi ngeniru suatu kondisi tertentu. Dan terus dia masuk ke poinnya. Wah, keren banget nih. Terus masuk ke kesimpulannya. Wah, kok bisa kayak gitu? Kayak gitu. Jadi lebih ke fokus gimana cara bikin struktur kita sendiri, nanti slide yang ngikutin. Nah, jadi dan itu harus connect ya, dari pembuka, isinya apa, nyinggung lagi isi pembuka kita, dan penutup kita nyinggung lagi isinya. Jadi satu kesatuan. Banyak orang yang ngomong pembuka apa, tengahnya apa, simpulannya apa, mau ngomong apa sih kayak gitu. Jadi itu tadi, buat great talk kembali ke kita, jangan ke slide-nya dulu. Dan slide kalau memang ini ya udah kita atur aja kita ubah alurnya, silahkan.
yang enak kita sampaikan. Nah, dan rehearsal ya, dengan rehearse ini salah satu tips yang akhirnya saya embrace dari Toastmaster juga, karena saya cuman punya klubnya itu, rehearse setiap hari. Dan akhirnya ketika saya rehearse setiap hari, saya bisa tuning, seakan-akan saya nggak hafal skrip, dan saya ingat inti-intinya, saya lebih pede dan sebagainya. Kayak gitu sih. Gabung Toastmaster, Mbak. Gabung Toastmaster gratis. Jadi ini yang perlu disampaikan sama teman-teman ya. Kalau orang Indonesia itu kan pikirnya biayanya berapa dulu. Padahal sebenarnya kalau kita ngobung Toastmaster di Indonesia, nggak sekedar public speaking sama ini, tapi kita dapat ilmu buat speaking English-nya, ya kan? Padahal sebenarnya Toastmaster bukan buat English gitu loh. Cuman kebetulan Indonesia pakainya English. Jadi ada juga Toastmaster pakai bahasa Cina, ada bahasa yang lain ada. Ya, cuman gitu kita dapat ini. Nah, temanku yang pernah jadi kalau kita udah jadi member Toastmaster nih, saya member Toastmaster Eagle ya. Saya pergi ke Jakarta. Di Jakarta ada meeting Toastmaster apa gitu kan. Saya bisa gabung ke situ. Nah, saya bisa ikut di situ. Bahkan saya kalau mau speech, saya bisa speech di situ. Kalau misalnya saya udah hubungin sebelumnya. Jadi kita member internasional, dan akhirnya bahkan teman saya itu dia ke Singapura dan dia pulang bawa pesan kayak gini. Saya akhirnya bertanya-tanya kenapa ya di orang Singapura yang udah lancar bahasa Inggrisnya justru Toastmaster-nya itu klubnya rame banget gitu loh. Bahkan kayak bikin aula gitu. Kalau di Indonesia itu kan kita kumpul cuma 10 orang, berapa belas orang kayak gitu. Di sana bahasa Inggrisnya mereka udah bagus, tapi kok rame? Ternyata memang itu, mereka pengen public speaking improve, dan nggak ada cara lain kecuali ada orang yang lihat dan nonton kita. Dan untuk guest itu gratis ya. Saya rekomendasikan teman buat nyoba aja dulu, biar coba impromptu speech namanya. Impromptu speech itu ya itu speech tanpa persiapan, akan dikasih topik, misalnya kamu dikasih gambar, kamu lihat gambarnya gambar skop, ayo bikin speech tentang skop. Silahkan nih, dalam waktu 2 menit. Akhirnya langsung kepikiran gimana cara bikin pembukaan, isi, dan kesimpulan yang menarik dalam waktu 2 menit. Akhirnya lama-lama melihat juga orang, wah kok bisa gitu ya, wah keren banget, terinspirasi. Kayak gitu. Itu sih, jangan gantungkan pembicara kita dari slide. Jangan, ya. Slide itu pendukung sahaja. Itu aja, Ibu Elvi, semoga berkenan di hati. Alah. Ya. Oke, next Mas Dimas. Kalau ini saya nggak berani bacain ya. Silakan Mas. Oke, unmute aja. Mas Dimas. Halo. Dengar nggak? Ngeselin. Halo. Halo Mas, siap. Halo, dengar. Siap dengar Mas. Ini pertanyaan yang mana ya? Lupa aku. Sebentar, scroll dulu. Yang template. Oh iya, template. Nah, kita kayak di DJP kan sebetulnya sudah ada template brandingnya tuh. Iya nih. Sering banget aku dapat materi penyuluhan atau materi presentasi, baik yang keluar atau yang ke dalam, itu sering banget nggak dipakai itu template-nya. Terus betul. Gunanya apa ya? Template brandingnya itu dipakainya kapan gitu loh. Iya. Thank you. Siap. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini kalau saya jawab, template presentasi kita itu basically kalau mau saya bilang sih belum diatur serigid itu ya. Dalam artian yang penting ada SG sama logo. Logo kalau misalnya basicnya putih, logonya biru. Kalau ini itu aja sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ke leaflet akhirnya tahun 2019 sudah ada branding. Jadi kita mau jungkir balik, pakai vektor, pakai apa, nggak boleh, sudah ada aturannya rigid banget. Tapi justru itu membantu kita, ya udah pakai foto biar corporate, terus tinggal kita pakai alignment sama proximity udah kelihatan bagus. 1, 2 visual aid udah keren.
Nah, kalau yang presentasi setahu saya cuman diaturnya hanya SG sama logo itu tadi. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalau presentasi teman-teman tadi ngelihat itu ada SG sama logo di halaman cover, sama penutup, sama thank you-nya ya. Itu sudah branding. Jadi kalau konten nggak apa-apa nggak pakai SG, apalagi kalau misalnya SG itu mengganggu isi konten ya. Karena toh belum diatur juga kayak gitu. Yang penting di pembukaan sama di terakhir itu kontak person, thank you dan sebagainya itu ada SG sama logo. Atau misalnya di pembatas seksi ya, biasa ada seksi-seksi beberapa kali dibaginya. Nah, itu boleh tuh pakai logo di situ. SG sama logo. Karena kadang mengganggu ya. Wah, taruh mana nih logo? Udah pengen ngasih white space kok harus ada ngasih logo ya. Lebih penting white space, hilangkan logonya. Kayak gitu ya. Oke. Mas Dimas, jadi belum ada dan sebenarnya sudah dibahas ya, lagi dibahas nih sama teman-teman slide gesem ya, tekstif teman-teman itu lagi dibahas kira-kira yang kayak struktur presentasi yang bagus, brandingnya seperti apa. Nah kalau saya brandingnya itu lepas, itu PNG tuh, jadi biar saya bisa masukkan ke atas. Soalnya kalau enggak pasti tenggelam. Pasti ada 1-2 objek yang pasti di atasnya. Jadi modal saya adalah cuma logo sama SG yang PNG. Nah, jadi biar nanti di selection pen-nya dia paling atas dan nggak tertimpa. Minimal itu sih. Gitu, Mas. Siap, aman ya? Next dari Pamekasan. Silakan Mas Juda. Gimana, Mas Juda? Juda. Mas Jud? Jud. Halo Jud. Lagi masak katanya. Bapak satu itu ya. Masaknya. Oke, kita bawain aja pertanyaan. Sama, 2 orang tanya yang sama. Juda sama Mas Torik. Ya. Kalau masuk tim slide DJP, saya harus bikin apa, Mas? Ya. Wow, mantap sekali nih. Kebetulan ya, kita lagi bikin rumahnya di Telegram, dan ada grupnya. Hope-nya kita itu adalah, kita tahu nih teman-teman konten kreator di DJP itu sebenarnya banyak nih. Konten kreator segini gitu kan. Tapi yang kesaring, kelihat kantor pusat itu cuma segini. Dan ini orang-orang ini yang menyuplai sekarang. Kayak gitu. Padahal bisa jadi ada potensi dari orang-orang yang sebanyak ini bikin slide sendiri kan, misalnya karena kantor pusat nggak sediain. Nah, itu kita pengen menjembatanin gimana caranya bisa masuk. Kalau kebetulan, kalau cerita pribadi saya adalah saya bikin sendiri karena itu hari masih di extend, saya bikin sendiri, bikin poster sendiri, leaflet sendiri, ini sendiri, lama-lama ketahuan. Ditarik image detection, masuk. Nah, bikin, ditarik. Ternyata subdit penyuluhan juga bikin tekstif. Ya udah, ketemu teman-temannya. Kalau itu cara saya, kayak gitu. Kalau mungkin cara sekarang, kita akan godok gimana caranya teman-teman yang udah bikin, terus wah keren nih, kayak gitu. Potensial nih, bisa masuk tekstif, ya kan, image detection, diundang workshop, ya kan, setelah pandemi berakhir. Nanti ada ya, nanti kita share ke admin medsos, grup otak kanan, grup otak atas bawah, tengah belakang ya, semuanya kita share di situ. Kita lagi bikin nih, kita bikin rumahnya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silakan unmute aja. Pertanyaan terakhir. Tuh. Siap. Mas, oke, siap. Mas Adam, monggo. Kapan kita memilih lebih baik slide itu dikasih transisi atau tidak? Kapan dia harus pakai movement atau enggak? Karena kadang-kadang kita ngelihatnya secara tampilan, udah oke nih. Nanti begitu kita kasih transition, kita kasih animation, kok kayaknya jadi fail ya gitu. Ya. Wah, itu kalau oke, sudah Mas Adam. Oke. Ini sekalian saja ya.
Tadi saya udah mention bahwa Mas Lukman, ya Mas Lukman tadi yang bikin slide pasca laporan amnesti pajak itu ternyata juga pemenang agen ya, inbound kalau nggak salah. Pada waktu saya wawancara dibilang kayak gini. Nah, padahal saya merasa saya cuma pemain cadangan, ternyata saya menang. Wow. Modalnya katanya modal bikin slide sama belajar public speaking doang. Wah, sebesar itu ya. Dan dia orangnya selain tipografi, dia sangat efektif dan efisien bikin animasi. Itu menurut saya Mas Lukman itu panutan banget. Efektif dan efisien bikin animasi. Karena gimana caranya tipografinya dia yang seperti itu bisa dikuatkan lagi dengan animasi. Bisa lihat slide-nya yang laporan pasca amnesti, terus bisa lihat DT apa ya namanya. Itu loh. Laporan antar negara apa sih istilahnya? Mas Adam tahu nggak? Pasti tahu lah. CDBC apa ya? Itu slide yang dibuat Mas Lukman juga. Itu tipografi dan pakai animasi yang efektif dan efisien. Nah itu tadi kalau animasinya terlalu banyak, ya kan, terlalu mengganggu justru orang kelihatannya, jangan dipakai. Ya kayak misalnya di saya nih, saya dulu waktu awal-awal masih lagi gandrung-gandrungnya pakai animasi sejak belajar. Wah keren banget animasi. Saya buat Rakorgap ya, di Malang. Saya pakai, dilihat kita rehearsal sama Pak Kakanbil beberapa kali, disuruh hapus semuanya. Ya kan sakit hati. Jadi ya kenapa? Karena ternyata kalau saya lihat-lihat lagi, iya sih, kayak ngapain sih dikasih animasi gitu loh. Gitu. Yang penting kan sebenarnya yang menekankan materi adalah pematerinya, bukan animasinya. Paling animasi ini yang paling biasa itu adalah klik biar muncul poinnya. Kalau poinnya banyak nih, terpaksa harus dimasukin dalam satu slide. Poinnya banyak, ya klik satu-satu, ya kan? Klik satu-satu, biar muncul satu-satu. Soalnya kalau langsung muncul banyak, orang kan jadi fokusnya ke situ kan. Padahal kita lagi ngomong masih poin pertama. Itu paling, ya kan? Entah dibesarin, entah baru muncul, atau mulai dari paling bawah biar ke atas. Biar apa? Biar fokusnya orang tetap maintain sesuai dengan apa yang kita ngomongkan. Jangan sampai itu tadi kita ngomong terganggu sama animasi atau nggak ada animasi, muncul semua, justru orang membaca slide-nya kita, nggak fokus sama animasi kita. Jadi memang harus bijaksana sih Mas Adang. Sudah ya, kayak gitu ya jawabannya ya. Semoga puas. Jadi kira-kira siapa Mas yang bisa dikirimi? Kirimi. Oh apa nih? Oh door prize ya. Waduh. Ya karena saya orangnya ini ya. Karena saya laki-laki, saya mau kasih cewek aja Mbak Nadia. Yeah. Ya. Karena Mbak Nadia dari awal ini videonya nyala ya. Yang lainnya hitam semua nama-nama ya. Aduh. Saya berasa ngomong sama tembok ini. Terima kasih Mbak Nadia ya. Jadi saya berasa ada bisa temennya. dikirim kemana Mbak comotnya? Oh iya. Japri aja Mbak ya. Atas ilmunya dan door prize-nya. Oke, Terima kasih Mas, Comot mungkin Cookies ada ya. Closing statement dari Mas. Ya closing statement. Ya perbanyak ibadah di hari-hari terakhir kita Ramadan ya, dan jangan keluar rumah. Ya kan? Biar seimbang ya. Saya tadi ngomong desain, sekarang saya ngomong akhirat. Ya. Sekian, terima kasih teman-teman. Videonya nanti diupload di YouTube channel Image Detection, tapi nunggu subscribe-nya 100 dulu ya nanti. Oke, jadi silakan lekas di subscribe. Terima kasih semuanya. Makasih banyak Mas Ratu atas selamat berbuka ilmunya. Selamat berbuka. Mohon maaf bila ada salah-salah ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow Instagram Image Detection ya. Terima kasih. Selamat sore.